selamat datang kembali di channel Dika Yosune ya. Bersama dengan saya Evangelis Filituk, dan terus dukung channel ini ya dengan cara like, share, dan subscribe. Karena sekali lagi channel ini secara konsisten memberitakan kebenaran kepada Anda. Dan hari ini saya kembali ingin berbicara satu topik ya. Topik ini sangat penting, dan judul topiknya adalah mengapa orang-orang tertipu oleh kesalahan karismatik. Dan topik ini didasari oleh artikel yang ditulis oleh Dr. David Cloud yang diterjemahkan oleh Dr. Stephen Liao. Dan mungkin ada orang bertanya, kenapa mengutip artikel orang? Ya, saya berkata bahwa karena saya setuju dengan artikel ini, dan saya ingin orang lain tahu kebenaran yang disampaikan lewat tulisan dalam artikel ini yang berjudul mengapa orang-orang tertipu oleh kesalahan karismatik. Kesalahan karismatik. Jadi mengapa orang-orang tertipu oleh kesalahan karismatik. Dan Anda bisa mengakses artikel ini di grapeministry.org, dan Anda bisa membaca juga secara lengkap artikel ini. Saya akan mulai. Mengapa orang-orang tertipu oleh kesalahan karismatik? Mengapakah begitu banyak orang tertipu oleh kesalahan karismatik? Seharusnya sangat jelas bahwa perjatuhan ke lantai dan menjadi dalam tanda kutip mabuk oleh roh bukanlah praktek-praktek yang alkitabiah. Bahwa bahasa lidah yang ada dalam Alkitab bukanlah bunyi-bunyi sembarangan yang dapat ditiru-tiru. Kemudian bahwa musik rock yang namanya saja mengacu kepada tindakan kecabulan tidak dapat memuliakan Allah yang Maha Kudus, dan bahwa wanita tidak boleh mengajar atau memerintah atas laki-laki dalam konteks jemaat. Namun, semua kesalahan ini dan banyak lagi yang lain dengan segera dipegang oleh begitu banyak orang. Saya percaya bahwa berikut ini adalah alasan-alasan utama di balik kekacauan-kekacauan yang sudah saya baca di atas tadi. Alasan yang pertama adalah karena tidak menguji segala sesuatu dengan Alkitab saja. Dan ini merupakan kurangnya kemampuan memilah-milah. Ini alasan yang pertama. Alasan utama mengapa orang-orang menjadi tertipu adalah karena mereka menolak untuk menjalankan pemilihan rohani yang tajam. Mereka menolak untuk menguji segala sesuatu dan berhati-hati berdasarkan Alkitab saja. Amsal 14 ayatnya yang ke-15, firman Tuhan berkata, orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. 1 Tesalonika 5 ayat 21 firman Tuhan berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang benar. Rasul Paulus mengajarkan bahwa kitab suci mampu membuat manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-17. Ini berarti bahwa Alkitab sajalah satu-satunya otoritas untuk iman dan perbuatan kita. Mereka yang menolak untuk menggunakan firman Allah dan mengukur semua pengajaran dengan pengalaman religius dengan patokan tersebut tentu sedang berada dalam jalan menuju kebinasaan. Ya, jelas. Orang-orang karismatik dengan mulut mengatakan bahwa mereka menjunjung Alkitab sebagai satu-satunya otoritas, tetapi dalam prakteknya mereka menyangkal akan hal ini. Perhatikan nasihat berbahaya berikut ini yang diberikan oleh Charles dan Frances Hunter. Ini kutipan. Sekali Anda mulai berjalan dalam supranatural, Anda harus siap untuk apapun dan semuanya. Dan jangan pernah mempertanyakan cara Tuhan. Kita harus selalu terbuka untuk gerakan Roh Kudus, dan tidak pernah sedemikian tertutup sehingga kita tidak melihat bahwa Allah bisa jadi melakukan sesuatu yang segar dan baru hari ini. Saya tidak pernah mengkritik pelayanan atau pekerjaan Allah manapun. Charles dan Frances Hunter dalam buku yang berjudul Holy Loser halaman 63. Ini adalah nasihat yang tidak bijak. Memang bisa jadi terdengar rohani untuk terbuka penuh Roh Kudus untuk gerakan Roh Kudus. Jadi untuk terbuka penuh untuk gerakan Roh Kudus. Tetapi pasangan Hunter ini mengabaikan peringatan kitab suci bahwa akhir zaman akan penuh dengan penyesatan rohani.
Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin, perhatikan, mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Matius 24 ayat 4, ayat 5, ayat 11 dan ayat 24. Kita harus berserah kepada Roh Kudus, tetapi kita harus berhati-hati setiap waktu bahwa kita tidak sedang ditipu oleh roh yang palsu. Tapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja, jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain dari apa yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. 2 Korintus 11 ayat 3-4. Rasul Paulus takut bahwa orang-orang Korintus akan sabar dan pengajar-pengajar palsu dan para penipu. Orang-orang Korintus yang kedagingan sombong dengan karunia-karunia rohani mereka, dan mereka berpikir mereka memahami hal-hal mendalam dari Allah, dan mereka terbuka lebar untuk penipuan iblis. Mereka menolerir kesalahan dan lapar untuk pengalaman. Ini adalah fenomena yang persis terjadi dalam gerakan karismatik. Kemudian, alasan yang kedua, bermain-main dengan kesalahan. Perhatikan contoh mengerikan berikut ini mengenai bagaimana seorang dapat terjebak dalam kesalahan karena bermain-main dengannya. Masih dengan orang yang sama, Charles dan Francis Hunter. Mereka adalah orang karismatik radikal yang mendukung berbagai kesesatan, sepertinya janji penyembuhan fisik, membunuh dalam roh, ekumenisme, dan tertawa kudus. Ada doktrin tertawa kudus. Tetapi mereka bukanlah sejak awal karismatik. Ketika mereka pertama memasukkan ujung kaki ke pentakostalisme, mereka merasa dalam hati bahwa mereka ini bukanlah sesuatu yang alkitabiah. Tetapi mereka mengabaikan hati nurani mereka dan peringatan-peringatan Alkitab, dan akhirnya terjebak di dalamnya. Berikut ini adalah kisah autobiografis oleh Francis Hunter sendiri. Ini adalah kisahnya, kutipannya seperti ini. Ketika Charles dan saya menikah, dan kami mulai mencoba-coba masalah Roh Kudus, kami melihat orang-orang itu dengan kedua tangan terangkat. Namun kapanpun seorang mulai mencoba-coba, lambat laun ia akan terperangkap. Ini dia yang bilang sendiri. Kami mulai mendengar banyak tentang seorang wanita bernama Kathleen Kuhlman. Apakah hal yang aneh dan tidak alkitabiah ini membuat dia dapat menjatuhkan mereka, dalam tanda kurung membunuh dalam roh? Kami menolak hal itu. Tentu saja, tetapi hati babi rohani kami yang lapar menarik kami ke salah satu pertemuan si Kathleen Kuhlman. Pada pagi berikutnya setelah pengalaman di konferensi karismatik, saya, Francis Hunter, melangkah ke lorong gereja. Dia hanya berkata, "Yesus berkati saudari saya." Dan sungguh ia memberkati saya. Lebih cepat dari kejapan mata, saya sudah terbaring pada punggung saya di atas lantai di First Presbyterian Church dalam pakaian terbaik saya. Semua argumen yang tadinya saya miliki mengenai baptisan Roh Kudus dan berbicara dalam bahasa lain sirna secara instan. Dalam buku Charles dan Francis Hunter juga, halaman 13, 19, dan 20. Masih dalam kutipan, kami pergi ke sebuah perjamuan makan full gospel businessman fellowship di Houston. Orang itu, pembicara dalam acara itu, berkata bahwa Jesus berkati Francis. Saya jatuh lebih cepat dari Anda bisa mengejapkan mata. Diikuti 1 detik kemudian oleh suami saya tercinta. Saya mencoba untuk mengangkat tangan saya dari lantai, tetapi tidak ada yang terjadi. Saya tidak dapat percaya hal yang sedang terjadi pada diri saya, karena secara fisik saya tidak bisa bergerak. Saya merasa seolah seorang telah memberikan saya semacam obat Alka-Seltzer, semacam obat
antasida yang menghasilkan buih. Memberikan saya ya, semacam obat itu katanya. Karena jauh di tengah dalam diri saya mulai merasakan semacam munculnya buih-buih yang sangat aneh. Tidak ada tekanan pada mulut saya yang dapat menahan tertawa tersebut. Saya tertawa dan tertawa. Saya berhenti tertawa sama cepatnya dengan ketika memulai, dan tiba-tiba saya terlepas dari tempat tidur. Lem Roh Kudus yang di atasnya saya terbaring selama itu. Dalam buku Holy Laughter, halaman 21 sampai dengan 23. Hal ini telah terulang dan tak terhitung banyaknya ketika orang-orang mengabaikan peringatan firman Allah dan bermain-main dengan kesalahan. Pasangan Hunter seharusnya mengetahui dari 1 Timotius 2 ayat 12 bahwa Kathryn Kuhlman tidak dipanggil oleh Allah untuk berkhotbah. Mereka seharusnya menyadari dari 1 Korintus 14 ayat 33 bahwa kekacauan yang mencengangkan dalam pertemuan-pertemuan karismatik bukanlah dari Allah. Mereka dapat mengetahui dari 1 Korintus 14 ayat 20 sampai 22 bahwa bahasa lidah adalah tanda kepada Israel. Mereka seharusnya tahu dari kitab Kisah Rasul bahwa berbahasa lidah yang sejati bukanlah sesuatu yang dapat dipelajari dan juga bukanlah sembarang berbunyi. Mereka seharusnya mengetahui dari 1 Korintus 14 ayat 34 dan 35 bahwa wanita tidaklah dipanggil untuk menjalankan karunia-karunia berbicara di kebaktian di hadapan laki-laki. Mereka seharusnya tahu dalam Matius 12 ayat 39 bahwa kita tidaklah disuruh mencari mujizat karena angkatan yang jahat dan tidak setia menuntut suatu tanda. Pasangan Hunter mengabaikan pengajaran dari firman Allah dalam hal-hal ini, bermain-main dalam kesalahan dan masuk dalam blunder, kekacauan dan penipuan rohani karismatik. Mr. Hunter seharusnya menaati firman Allah dan menolak kesalahan ketika dia berhadapan dengannya. Dan Mrs. Hunter seharusnya mengikuti suaminya dalam keputusan yang bijak tersebut. Sebaliknya, mereka membuat diri mereka mudah tertipu, mengabaikan pengajaran jelas firman Allah, dan mengejar suatu pengalaman. Ini adalah formula yang pasti menuju penipuan. Siapa yang punya pengalaman seperti Mr. Hunter dan Mrs. Hunter yang terjebak karena bermain-main dalam kesalahan? Keinginan untuk kekudusan, salah satu. Nah, itu alasan yang ketiga, keinginan untuk kekudusan. Salah satu alasan lain lagi mengapa begitu banyak tertarik kepada kebingungan karismatik adalah suatu keinginan yang salah arah untuk kekudusan. Anak Allah yang sudah lahir merindukan kekudusan. Dia mau ingin seperti Kristus. Dia membenci sifat dosa yang ada padanya dan rindu untuk lepas dari pergumulan dengan daging. Namun demikian, kita harus berhati-hati bahwa kita mengikuti kekudusan Alkitab, karena ada banyak pengganti yang palsu. Kudus berarti terpisah dari Allah. Kudus berarti terpisah bagi Allah. Kemah suci di Perjanjian Lama adalah kudus karena dipisahkan sepenuhnya untuk pelayanan bagi Allah. Kekudusan Alkitabiah bagi orang Kristen ada dalam dua aspek, yaitu secara posisi dan secara praktis. Secara posisional, orang percaya telah dipisahkan untuk selamanya dalam Yesus Kristus. 1 Korintus 1 ayat 2 dan ayat 30. Dia ada dalam Kristus. Ini adalah posisi yang baru di hadapan Allah karena penebusan Kristus, dan ini adalah posisi yang kekal. Namun dalam pengertian praktis, orang percaya harus setiap hari mengenakan Kristus. Dia harus mematikan daging dan bertumbuh dalam kasih karunia dan pengetahuan. Kitab Efesus menyajikan suatu kerangka sederhana kekudusan Alkitabiah. Pasal 1 sampai dengan pasal 3 menyajikan kekudusan posisional. Tema dari pasal-pasal ini adalah kasih karunia dan frase kuncinya adalah dalam Kristus. Hal ini menggambarkan posisi orang percaya yang mantap di hadapan Allah. Sedangkan pasal 4 sampai dengan pasal 6 menyajikan kekudusan yang praktis. Tema di sini adalah tema ketaatan dan kata kuncinya adalah hidup. Dalam bahasa asli diterjemahkan secara literal berjalan. Efesus pasal 5 ayat 8 mengangkat kedua aspek ini secara bersamaan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Orang percaya telah diberikan suatu posisi yang kudus, yang sempurna dalam Kristus. Sekarang ia adalah terang di dalam Tuhan, dan dia harus hidup sepadan dengan posisinya yang baru dalam kehidupan sehari-hari. Kekudusan Alkitabiah adalah suatu perjalanan, bukan suatu penerbangan. Alkitab tidak menjanjikan suatu pengalaman yang dengannya si Kristen akan ditempatkan dalam suatu bidang kehidupan rohani yang sempurna dalam dunia yang sekarang ini. Tidak ada janji-janji berkat kedua atau kekudusan penuh dalam firman Tuhan. Jangan tertipu akan janji-janji palsu akan kekudusan. Ini mengacu kepada doktrin holiness yang berkembang terutama pada abad 18 dan abad 19 dan menjadi dasar dari Pantekostalisme. Doktrin ini mengajarkan bahwa setelah keselamatan, berkat pertama, orang Kristen harus mengejar berkat kedua, berupa pengudusan secara otomatis dan sempurna. Berkat kedua ini lalu dikatakan dan akan disertai tanda-tanda.
dan belakangan dikaitkan dengan baptisan Roh Kudus. Kemudian alasan yang keempat adalah keputusasaan. Banyak orang yang tertipu oleh kesalahan karismatik terlibat karena keputusasaan. Mereka menjalani semacam pencobaan yang berat dan sudah sampai pada pinggir jurang suatu kehancuran emosional dan fisik. Dan sebagai cara terakhir mereka mengikuti kebaktian karismatik untuk mencobanya. Randy Clark, salah satu bapa dari gerakan Toronto Blessing, bersaksi bahwa sebagai seorang gembala sidang dari sebuah gereja Vineyard, dia merasa kosong, tanpa kuasa dan tidak memiliki pengurapan secara emosional, rohani, dan secara fisik. Saya tahu bahwa saya sedang burn out. Dalam kondisi seperti itu, dia mengabaikan hati nuraninya yang memberitahunya bahwa gerakan World Faith jelas-jelas tidak alkitabiah. Dia tidak setuju dengan doktrin Kemat Hagen dan gerakan Rema, tetapi akhirnya dia mengikuti juga sebuah kebaktian Rodney Howard Brown di Rema karena keputusasaan, dan dia tertipu. Guy Sefrau, seorang mantan gembala sidang baptis yang menjadi terbenam dalam aspek-aspek yang paling radikal dari gerakan karismatik, mengatakan bahwa dia juga pertama kali mengikuti kebaktian di Toronto sebagai seorang yang gagal dalam pelayanan dan terlalu putus asa untuk berpikir kritis. Berawal dari perasaan putus asa yang sama inilah mantan penginjil baptis selatan James Robinson mengizinkan seorang karismatik untuk menumpangkan tangan atasnya dan katanya mengusir roh-roh jahat dari dirinya. Saya telah mendengar kesaksian yang sama dari banyak orang lainnya yang telah menjadi terpaut dalam gerakan karismatik. Ini adalah sebuah peringatan yang keras. Tidak peduli berapa putus asanya Anda. Jangan mengabaikan firman Tuhan dan hati nuranimu. Jangan meruntuhkan tembok-tembok pemisahan Alkitabiah yang telah Allah perintahkan agar kita dirikan melawan kesesatan doktrinal. Meruntuhkan tembok itu adalah mengandung penipuan rohani. Allah tidak berjanji bahwa hidup Kristiani atau akan bagaikan perjalanan yang mulus. Hidup ini penuh dengan segala macam pencobaan dan kesusahan. Mazmur 119 adalah catatan manusia kepunyaan Allah yang mengasihi firman Allah. Perhatikanlah bahwa Mazmur yang panjang ini penuh dengan pengalaman-pengalaman yang sulit, penderitaan dan kekeringan jiwa. Misalnya, Mazmur 119 ayat 28. Jiwaku menangis karena duka hati, teguhkanlah aku sesuai dengan firman. Ayat 50. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Ayat 75. Aku tahu ya Tuhan, hukum-hukum-Mu adil, dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Ayat 82-83. Habis mataku merindukan janjimu, aku berkata, bilakah Engkau akan menghiburkan aku? Sebab aku telah menjadi seperti kirbat yang diasapi, namun ketetapan-ketetapan-Mu tidak kulupakan. Ayat 92. Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Ayat 107. Aku tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Ayat 109. Aku telah mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Ayat 143. Aku ditimpa kesesakan dalam kesusahan, tapi perintah-perintah-Mu menjadi kesukaanku. Ayat 153. Lihatlah sengsaraku dan luputkanlah aku, sebab Taurat-Mu tidak kulupakan. Ayat 176. Aku sesat seperti domba yang hilang, carilah hamba-Mu ini, sebab perintah-perintah-Mu tidak kulupakan. Ayat yang sama, ayat dalam Roma pasal 8 ayat 18-24 juga menggambarkan hal yang sama. Firman Tuhan berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh karena kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Hidup orang Kristen yang sejati penuh dengan penderitaan. Roma 8 ayat 18. Penuh dengan penantian, Roma 8 ayat 19. Kesia-siaan, Roma 8 ayat 20. Perbudakan kebinasaan, Roma 8 ayat 21. Dan mengeluh dan sakit bersalin, Roma 8 ayat 22 dan 23. Ini adalah hidup Kristiani yang normal. Ini adalah suatu perjalanan dengan iman, bukan penglihatan atau perasaan. Jangan biarkan iblis
untuk menjanjikan kepadamu suatu jalan pintas menuju kesempurnaan yang baru akan dirasakan pada saat kedatangan Kristus atau perginya kita dari dunia ini dan keluar dari tubuh dosa kematian. Alasan yang kelima, bersandar pada manusia yang dapat salah, bukan pada Alkitab yang tiada salah. Ini adalah alasannya. Saya telah membaca dan mendengar kesaksian dari lusinan orang yang telah menerima gerakan karismatik. Dan satu benang merah yang sering sama adalah bahwa mereka banyak sekali mengkonsumsi khotbah-khotbah dan tulisan-tulisan para pengajar karismatik, ya, word faith. Chip Broden yang pernah menjadi pengikut Benny Hinn bersaksi bahwa sebagai seorang Kristen muda, tidak lama sebelum perpustakaan saya berisikan buku-buku yang ditulis oleh Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, dan Jerry Seinfeld, Lester Summerall, Charles Capps, dan para pemimpin iman lainnya. Dalam semangat untuk menemukan berkat, banyak orang yang membenamkan diri ke pengajaran orang-orang seperti ini. Tidaklah heran jika mereka dipimpin dari kesalahan kepada kesalahan. Tuhan Yesus Kristus berjanji untuk memimpin kita kepada kebenaran jika kita terus dalam firman-Nya. Yohanes 8 ayat 31-32, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Adalah firman Allah sendiri yang menjadi terang bagi jalan kita. Mazmur 119 ayat 105. Adalah firman Allah sendiri yang menjadi sumber pengudusan kita. Yohanes 17 ayat 17. Dan sarana untuk kita bertumbuh. 1 Petrus 2 ayat 2. Allah menggunakan orang-orang dengan karunia pelayanan untuk melindungi gereja. Efesus 4 ayat 11 sampai 14, Titus 1 ayat 5 sampai 11. Tetapi orang percaya harus langsung pergi kepada firman Allah untuk mendapatkan terang dan pengudusannya. Jika saya menghabiskan lebih banyak waktu berfokus pada pekerjaan manusia daripada firman Allah, berarti saya sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam penipuan. Orang yang memimpin saya kepada Tuhan Yesus Kristus sangatlah bijak dalam hal ini, dan saya berterima kasih untuk pengorbanannya. Ini merupakan kata dari David Cloud. Dia mengajari saya untuk menguji segala sesuatu, sungguh-sungguh segala sesuatu, dengan memakai Alkitab. Dia mengajari saya untuk curiga terhadap pengajaran manusia. Waktu kami berperjalanan bersama sebelum saya bertobat, dia membawa saya ke dalam sebuah toko buku Kristen yang menjelaskan bahwa ada banyak buku di sana yang akan menyesatkan saya. Dia memberitahu saya bahwa Allah telah berjanji untuk memimpin saya kepada kebenaran jika saya tinggal dalam firman-Nya, dan jika saya menaatinya. Dia mengajari saya untuk tidak percaya kepada hati saya sendiri atau pengalaman rohani apapun, tidak peduli betapa realnya atau impresifnya, tetapi hanya dalam firman Allah saja. 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21. Alasan yang keenam, mengandalkan pengalaman, bukan hidup ketat berdasarkan iman hanya kepada firman Allah. Jadi mengandalkan pengalaman. Akar dari kesalahan kekacauan karismatik adalah menaruh pengalaman di atas firman Allah. Sangat sedikit yang akan mengakui bahwa mereka melakukan hal ini, tetapi contohnya banyak sekali dalam praktik. Full Gospel Businessman Fellowship International tidak didirikan hanya pada kesaksian Alkitab, tetapi berdasarkan penglihatan yang katanya dialami oleh pendirinya. Gereja God of Prophecy juga dengan cara yang sama didirikan berdasarkan suatu penglihatan. Demikian juga dengan Youth with a Mission dan begitu banyak organisasi Pantekosta dan karismatik lainnya. Saya telah menerima barangkali ratusan surat dan email dari orang-orang yang mencoba meyakinkan saya bahwa gerakan Pantekosta karismatik didasarkan pada kebenaran. Hampir semua dari mereka akan berargumen berdasarkan pengalaman mereka. Para pengkhotbah karismatik yang wanita telah memberitahu kepada saya bahwa mereka tahu mereka dipanggil untuk berkhotbah karena pengalaman mereka yang katanya mereka merasakan bersama Allah. Walaupun Alkitab dengan tegas menyatakan sebaliknya dalam 1 Timotius 2 ayat yang ke-12. Allah berbicara kepada mereka, Allah mendukung mereka, Allah memimpin mereka. Ini semua adalah teologi yang didasarkan pada pengalaman. Di Nepal saya bertemu dengan seorang gembala sidang yang memiliki 3 orang istri. Dia memiliki 3 bidang tanah, dan ketiga istrinya beserta anak-anak mereka tinggal di tanah-tanah itu. Dia menghabiskan kebanyakan waktunya bersama dengan istri yang paling muda dan mengunjungi 2 orang yang lain dalam waktu-waktu. Ketika saya mengkonfrontir dia bahwa standar Alkitab dari Allah melarang dia menjadi seorang gembala karena syarat gembala adalah suami dari 1 istri, dia berargumen bahwa Allah telah memanggil dia melalui suatu penglihatan dan dia menolak untuk meninggalkan penggembalaan. Banyak gembala Nepal lainnya yang lebih terkesan akan pengalaman penglihatan dia daripada firman Allah mendukung dia dalam keputusan yang tidak Alkitabiah itu. Ketika Charles Parham, yang sering disebut sebagai bapak Pentakostalisme, ditantang mengenai doktrin salahnya tentang pengudusan, dia berlindung pada apa yang dia yakini adalah tanda dari Tuhan yang dia alami. William Durham, seorang pemimpin awal Pentakosta lainnya, menyerang doktrin kerja kasih karunia kedua untuk pengudusan.
Durham dengan benar mengajarkan bahwa pengudusan itu dua aspek. Anak Allah dikuduskan sekali untuk seterusnya secara posisi, dan juga dikuduskan secara praktis sebagai suatu proses pertumbuhan yang didapatkan melalui perjalanan hidupnya seseorang di bumi ini. Ketika Parham mendengar tentang ini terhadap doktrinnya tentang pengudusan, dia mendeklarasikan, jika doktrin orang ini benar, biar nyawa saya hilang untuk membuktikannya. Tapi jika pengajaran kami tentang kasih karunia pengudusan yang definit itu benar, biarlah nyawa dia yang hilang. Dalam buku James R. Goff Jr., Pentecostal Guide, Christian History nomor 8 tahun 1998. Durham mati belakangan pada tahun itu, dan Parham mengklaim bahwa doktrinnya dibenarkan karena pengalaman ini. Tetapi jangan tertipu, kematian Durham tidak membuktikan bahwa doktrinnya salah. Banyak orang yang telah menjadi yakin akan kebenaran gerakan karismatik melalui nubuat pribadi, yang sebenarnya adalah pendukunan. Para nabi seperti Paul Cain dan Bob Jones dapat menggambarkan rahasia hidup orang-orang, dan ini meyakinkan banyak orang bahwa mereka adalah benar-benar nabi Allah. Tetapi kesesatan mereka menyingkapkan kebenaran bagi orang yang memiliki mata untuk melihat dan telinga untuk mendengar. Sebagai contoh, firman Allah tidak menjanjikan suatu kebangkitan mujizat di akhir zaman gereja, yang adalah salah satu doktrin utama mereka. Sebelum saya diselamatkan, saya pernah melempar beberapa bulu domba, tetapi jawabannya selalu membingungkan. Sebagai contoh, pada musim panas 1973, saya sedang mengendarai mobil saya bersama dengan orang yang belakangan akan memenangkan saya bagi Kristus. Saya telah mempelajari Christian Science, Hinduisme, komunisme, dan agama-agama dalam filosofi lain, dan saya tidak tahu apa yang harus dipercayai. Jadi sambil saya menyetir mobil, saya berdoa, Tuhan, saya bingung, saya memerlukan bantuan. Jika Alkitab itu benar, biarlah ada seekor burung di tiang telepon kedua setelah kami mengambil belokan di jalan ini. Dan jika Alkitab benar, biarlah tidak ada burung di sana. Nah, ternyata tidak ada burung. Tetapi itu tidak membuktikan Alkitab salah. Bulu domba dan pengalaman-pengalaman mistik tidaklah pasti, tetapi firman Tuhan adalah pasti. Dengan demikian, kami yakin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak Allah, menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. 2 Petrus 1 ayat 19 sampai 21. Yohanes 20 ayat 29 sampai 31. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Memang masih banyak tanda yang lain yang dibuat Yesus depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tidak peduli betapa tidak lazimnya atau ajaibnya. Bukanlah pengalaman yang menentukan apakah suatu doktrin benar atau tidak. Hanya ada satu hal yang menentukan apakah sesuatu itu benar atau tidak, yaitu Alkitab yang ditelaah dengan benar. Kesimpulan, saudara kalian, janganlah tertipu oleh api liar di akhir zaman yang berpura-pura sebagai suatu gerakan penuh kuasa dari Roh Kudus. Kita memerlukan kuasa Roh Allah dalam hidup kita di hari-hari yang jahat ini, tetapi manifestasi kuasa ini tidaklah akan berupa kemabukan atau tertawa yang tidak dikontrol, atau berjatuhan ke lantai dan kejang-kejang, suara-suara aneh, atau membuat bunyi-bunyi tanpa arti atau perdukunan. Firman Allah memberitahu kita secara persis bagaimana caranya mendapatkan kebangkitan rohani. Efesus 5 ayat 11 sampai dengan ayat 21 bisa menjelaskan hal itu. Perhatikanlah bahwa kepenuhan akan Roh Kudus bukanlah suatu pengalaman karismatik yang aneh. Ini adalah suatu cara bagi mereka yang selamat melalui iman dalam penebusan Yesus Kristus yang sudah selesai, dan mereka yang menaati firman Allah dan berjalan dalam persekutuan dengan Kristus. Baca dalam Efesus pasal 5 dan pasal 6. Perintah untuk dipenuhi roh dalam konteks perikop yang mengilustrasikan kita bagaimana kita menyenangkan Allah dalam hal hidup kita. Pemenuhan roh adalah menyerahkan diri dan kehendak kita dalam hidup kita dan seluruh hidup kita setiap hari, ketaatan yang sederhana kepada perintah-perintah Allah melalui kuasa Allah. Jadi jangan sampai kita terjebak di dalam gerakan-gerakan yang tidak alkitabiah di akhir zaman ini. Mengapa orang-orang tertipu oleh kesalahan karismatik? Camkan.